Selamat berjumpa dengan channel Guru Cakap. Siswa semuanya, kali ini kita akan mempelajari kualitas penduduk dan indeks pembangunan manusia Indonesia. 1. Kualitas penduduk. Kualitas penduduk adalah tingkat kehidupan penduduk yang berkaitan dengan kemampuan dalam pemenuhan kebutuhan seperti pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan. Manusia selalu berusaha untuk memperbaiki kualitas hidupnya. Salah satunya adalah dengan meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, mata pencaharian, dan lain-lain. A. Kualitas penduduk menurut tingkat pendidikan. Pengelompokan penduduk berdasarkan pendidikan dapat dikategorikan atas penduduk tidak sekolah, tidak tamat SD, tamat SD, tamat SMP, tamat SMA, dan tamat akademi atau perguruan tinggi. Tingkat pendidikan di Indonesia selalu mengalami kemajuan. Namun jika dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia, pendidikan di Indonesia masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh 1. Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. 2. Rendahnya pendapatan masyarakat. 3. Belum meratanya sarana pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan fenomena tersebut, pemerintah telah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia, seperti 1. Menambah dan meningkatkan kualitas guru. 2. Melaksanakan program wajib belajar dan orang tua asuh. 3. Membangun sekolah di daerah yang kurang jumlah sekolahnya. 4. Memberikan beasiswa kepada siswa yang berprestasi atau memerlukan. 5. Mengadakan perbaikan dan penambahan sarana dan prasarana sekolah. B. Kualitas penduduk menurut tingkat kesehatan. Ukuran tingkat kesehatan penduduk di suatu negara dapat dilihat dari angka kematian kasar, angka kematian ibu hamil atau saat melahirkan, angka kematian bayi, angka kematian menurut umur, dan angka harapan hidup. Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kualitas kesehatan penduduk yang rendah. Hal ini diakibatkan oleh faktor makanan dan gizi yang dikonsumsi, kondisi lingkungan, fasilitas kesehatan, dan ketersediaan tenaga medis. Salah satu masalah yang diakibatkan rendahnya kesehatan di Indonesia adalah kekurangan gizi. Kurangnya gizi yang didapat oleh penduduk mengakibatkan rendahnya ketahanan tubuh, daya kerja, cara berpikir, dan kreativitas. Adapun upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat adalah 1. Membangun posyandu. 2. Menyelenggarakan penyuluhan kesehatan dan gizi. 3. Mengadakan imunisasi massal yang murah dan gratis. 4. Menambah jumlah dan menaikkan kualitas tenaga medis. 5. Memperbanyak fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, klinik, dan puskesmas. 6. Sosialisasi dan pencegahan wabah. C. Kualitas penduduk menurut mata pencaharian. Seperti diketahui, Indonesia merupakan negara agraris, sehingga banyak penduduk Indonesia yang bermata pencaharian sebagai petani. Kemampuan masyarakat Indonesia untuk bekerja di bidang lain dirasa masih sangat rendah dikarenakan keterampilan penduduk Indonesia yang masih kurang. Pertambahan jumlah penduduk yang besar di negara Indonesia sangat berkaitan dengan jumlah angkatan kerja yang tersedia. Semakin tinggi pertambahan penduduk, maka jumlah angkatan kerja juga semakin banyak. Hal ini berdampak pada semakin ketatnya persaingan tenaga kerja karena angkatan kerja muda yang merupakan tenaga kerja kurang produktif pun ikut bersaing. Masalah tenaga kerja dan kesempatan kerja harus segera diatasi karena berkaitan dengan ketahanan nasional.
Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah telah melakukan beberapa upaya, di antaranya: 1. Meningkatkan keterampilan tenaga kerja melalui program melalui Kartu Prakerja. 2. Mengadakan program hubungan dan perlindungan tenaga kerja. 3. Mengurangi pengangguran di daerah berpenduduk padat, miskin, dan rawan terhadap bencana alam, misalnya pembangunan desa. 4. Meningkatkan penyaluran, penyebaran, dan pemanfaatan tenaga kerja. 2. Indeks pembangunan manusia. Salah satu tahapan dari proses dan tujuan dalam pembangunan nasional Indonesia adalah pengembangan sumber daya manusia. Tujuan utama pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan rakyat untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif. Pada dasarnya, pembangunan manusia adalah sebuah proses pembangunan yang bertujuan agar manusia mampu memiliki lebih banyak pilihan, khususnya dalam pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Secara garis besar, pembangunan manusia sebagai ukuran kinerja pembangunan secara keseluruhan dibentuk melalui pendekatan 3 dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat atau long and healthy life, pengetahuan atau knowledge, dan standar hidup layak atau decent standard of living. Pendekatan tersebut kemudian dikenal dengan istilah Indeks Pembangunan Manusia atau IPM, sehingga IPM adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan, dan standar hidup untuk semua negara di seluruh dunia. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang. Ditentukannya IPM menjadikan kita dapat mengukur keberhasilan pemerintah dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. Selain itu, IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah atau negara. Kriteria IPM suatu daerah dapat dibagi atas: jika IPM kurang dari 50, maka IPM-nya rendah. Jika IPM-nya lebih besar dari 50 sampai kurang dari 80, maka IPM-nya sedang. Dan jika IPM-nya lebih besar dari 80, maka IPM-nya tinggi. Semakin tinggi nilai IPM suatu daerah, dalam arti semakin mendekati nilai 100, maka semakin bagus tingkat pembangunan manusia di daerah tersebut. 3. Permasalahan yang diakibatkan oleh dinamika penduduk. Setiap negara mempunyai masalah di bidang kependudukan. Masalah kependudukan yang dihadapi suatu negara cenderung berbeda dengan negara yang dihadapi negara lain. Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia memiliki masalah-masalah kependudukan yang cukup serius dan harus segera diatasi. Permasalahan tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut. A. Masalah penduduk yang bersifat kuantitatif atau jumlah. 1. Jumlah penduduk besar. Penduduk dalam suatu negara menjadi faktor terpenting dalam pelaksanaan pembangunan karena menjadi subjek dan objek pembangunan. Masalah jumlah penduduk yang besar diantaranya adalah: A. Jumlah penduduk Indonesia menempati nomor 4 di dunia untuk jumlah penduduk yang ada di Indonesia. Data terakhir tercatat pada tahun 2015 sebesar 238.518.000 jiwa di Indonesia. Diproyeksikan pada tahun 2020 akan meningkat sebanyak 271.066.000 jiwa. Tentu saja menjadi masalah yang cukup rumit, yaitu pemerintah harus dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan hidupnya. Dengan kemampuan pemerintah yang masih terbatas, masalah ini sulit diatasi, sehingga berakibat
akibat seperti masih banyaknya penduduk, kekurangan gizi makanan, timbulnya pemukiman kumuh. B. Penyediaan lapangan kerja, sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan, serta fasilitas sosial lainnya. Dengan kemampuan dana yang terbatas, masalah ini cukup sulit diatasi. Oleh karena itu, pemerintah menggalakkan peran serta sektor swasta untuk mengatasi masalah ini. 2. Pertumbuhan penduduk cepat. Secara nasional, pertumbuhan penduduk Indonesia masih relatif cepat, walaupun ada kecenderungan menurun. Antara tahun 1961 sampai 1971, pertumbuhan penduduk sebesar 2,1% per tahun. Tahun 1971 sampai 1980 sebesar 2,32% per tahun. Tahun 1980 sampai 1990 sebesar 1,98% per tahun, dan periode 1990 sampai 2000 sebesar 1,6% per tahun, dan periode 2000 sampai 2010 sebesar 1,49% dan terus meningkat. Pertumbuhan penduduk yang cepat dan tidak diimbangi dengan daya dukung lingkungan yang seimbang akan mengakibatkan berbagai permasalahan baik lingkungan hidup, ekonomi, dan sosial. Pertumbuhan penduduk pada 10 provinsi tertinggi dapat dilihat pada gambar berikut. Tiga, persebaran penduduk tidak merata. Persebaran penduduk di Indonesia tidak merata, baik persebaran antar pulau, provinsi, kabupaten, maupun antara perkotaan dan pedesaan. Sebagai contoh, Pulau Jawa dan Madura yang luasnya hanya ±7% dari seluruh wilayah daratan Indonesia, dihuni lebih kurang 60% penduduk Indonesia. Selain di Jawa, ketimpangan persebaran penduduk terjadi di Irian Jaya atau Papua dan Kalimantan. Luas wilayah Papua 21,99% dari luas Indonesia, tetapi jumlah penduduknya hanya 0,92% dari seluruh penduduk Indonesia. Pulau Kalimantan luasnya 28,11% dari luas Indonesia, tetapi jumlah penduduknya hanya 5% dari jumlah penduduk Indonesia. Akibat dari tidak meratanya penduduk, yaitu luas lahan pertanian di Jawa semakin sempit. Lahan bagi petani sebagian dijadikan permukiman dan industri. Sebaliknya, banyak lahan di luar Jawa belum dimanfaatkan secara optimal karena kurangnya sumber daya manusia. Sebagian besar tanah di luar Jawa dibiarkan begitu saja tanpa ada kegiatan pertanian. Keadaan demikian tentunya sangat tidak menguntungkan dalam melaksanakan pembangunan wilayah dan bagi peningkatan pertahanan keamanan negara. Persebaran penduduk Indonesia dapat dilihat pada peta berikut. Persebaran penduduk antara kota dan desa juga mengalami ketidakseimbangan. Perpindahan penduduk dari desa ke kota di Indonesia terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Urbanisasi yang terus terjadi menyebabkan terjadinya pemusatan penduduk di kota yang luas wilayahnya terbatas. Pemusatan penduduk di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan, dan kota-kota besar lainnya dapat menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan hidup, seperti A. Munculnya pemukiman liar, B. Sungai-sungai tercemar karena dijadikan tempat pembuangan sampah baik oleh masyarakat maupun dari pabrik-pabrik industri, C. Terjadinya pencemaran udara dari asap kendaraan dan industri, D. Timbulnya berbagai masalah sosial seperti perampokan, pelacuran, dan lain-lain. B. Masalah penduduk yang bersifat kualitatif. 1. Tingkat kesehatan.
Meskipun telah mengalami perbaikan, tetapi kualitas kesehatan penduduk Indonesia masih tergolong rendah. Indikator untuk melihat kualitas kesehatan penduduk adalah dengan melihat angka kematian dan angka harapan hidup. Angka kematian yang tinggi menunjukkan tingkat kesehatan penduduk yang rendah. Angka harapan hidup yang tinggi menunjukkan tingkat kesehatan hidup atau penduduk yang baik. Kualitas kesehatan penduduk tidak dapat dilepaskan dari pendapatan penduduk. Semakin tinggi pendapatan penduduk, maka pengeluaran untuk membeli pelayanan kesehatan semakin tinggi. Penduduk yang pendapatannya tinggi dapat menikmati kualitas makanan yang memenuhi standar kesehatan. 2. Tingkat pendidikan. Tingkat pendidikannya penduduk di negara-negara yang sedang berkembang relatif lebih rendah dibandingkan penduduk di negara-negara maju. Demikian juga dengan tingkat pendidikan penduduk di Indonesia. Orang yang tingkat pendidikannya tinggi diharapkan punya produktivitas yang tinggi. Tingkat pendidikan diharapkan berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan, sehingga pembangunan dalam bidang pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah membawa dampak positif yang signifikan terhadap kesejahteraan penduduk. Rendahnya tingkat pendidikan penduduk di Indonesia disebabkan oleh A. Pendapatan per kapita penduduk rendah sehingga orang tua atau penduduk tidak mampu sekolah atau berhenti sekolah sebelum selesai. B. Ketidakseimbangan antara jumlah murid dengan sarana pendidikan yang ada seperti jumlah kelas, guru, dan buku-buku pelajaran. Ini berakibat tidak semua anak usia sekolah tertampung belajar di sekolah. C. Masih rendahnya kesadaran penduduk terhadap pentingnya pendidikan, sehingga banyak orang tua yang tidak menyekolahkan anaknya. D. Dampak yang ditimbulkan akibat dari rendahnya tingkat pendidikan terhadap pembangunan adalah rendahnya penguasaan teknologi maju, sehingga harus mendatangkan tenaga ahli dari negara maju. Keadaan ini sungguh ironis, di mana keadaan jumlah penduduk Indonesia besar, tetapi tidak mampu mencukupi kebutuhan tenaga ahli yang sangat diperlukan dalam pembangunan. E. Munculnya pemukiman kumuh sebagai dampak permasalahan kependudukan. 3. Tingkat pendapatan. Indonesia tidak termasuk negara miskin, namun jumlah penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan pada tahun 2020 menurut catatan BPS meningkat. Kemakmuran berbanding lurus dengan kualitas sumber daya manusia. Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia penduduk, semakin tinggi pula tingkat kemakmurannya. Banyak negara yang miskin sumber daya alam tetapi tingkat kemakmuran penduduknya tinggi. Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya sumber daya alam. Pendapatan per kapita yang masih rendah berakibat penduduk tidak mampu memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya, sehingga sulit mencapai manusia yang sejahtera. Pendapatan per kapita rendah juga berakibat kemampuan membeli atau daya beli masyarakat rendah, sehingga hasil-hasil industri harus disesuaikan jenis dan harganya. Bila hasil industri terlalu mahal, tidak akan terbeli oleh masyarakat. Hal ini akan mengakibatkan industri sulit berkembang dan mutu hasil industri sulit ditingkatkan. Penduduk yang mempunyai pendapatan per kapita rendah juga mengakibatkan kemampuan menabung menjadi rendah. Bila kemampuan menabung rendah, pembentukan modal menjadi lambat, sehingga jalannya pembangunan menjadi tidak lancar. 4. Upaya mengatasi permasalahan kependudukan di Indonesia. Upaya mengatasi permasalahan kependudukan di Indonesia telah diupayakan melalui A. Pengurangan pertumbuhan penduduk. Secara nasional, pertumbuhan penduduk Indonesia masih relatif cepat, walaupun ada kecenderungan menurun. Penurunan pertumbuhan penduduk ini tentunya cukup menggembirakan. Hal ini didukung oleh pelaksanaan program keluarga berencana di seluruh tanah air. Keluarga berencana atau KB merupakan suatu usaha untuk membatasi jumlah anak dalam keluarga demi kesejahteraan keluarga.
Dalam program ini, setiap keluarga dianjurkan mempunyai 2 atau 3 anak saja atau merupakan keluarga kecil. Dengan terbentuknya keluarga kecil, diharapkan semua kebutuhan hidup anggota keluarga dapat terpenuhi sehingga terbentuklah keluarga sejahtera. Selain program keluarga berencana, pertumbuhan penduduk dapat dikendalikan dengan kewajiban pendidikan dasar dan menengah. Wawasan masyarakat yang mulai terbuka melalui proses pendidikan menimbulkan paham kesetaraan antara jenis kelamin sehingga perempuan diberi kesempatan untuk sekolah yang tinggi dan menempati posisi-posisi pekerjaan strategis dengan jenjang karir jelas, menjadikan perempuan menunda pernikahannya untuk mengejar karir atau sekolah. Tentu saja hal tersebut akan berdampak pada tidak terjadinya pernikahan dini sehingga menahan laju tingkat kelahiran penduduk. B. Upaya mengatasi masalah penyebaran penduduk yang tidak merata. Upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah diantaranya 1. Pemerataan pembangunan, 2. Penciptaan lapangan kerja di daerah-daerah yang jarang penduduknya dan daerah pedesaan, 3. Pemberian penyuluhan terhadap masyarakat tentang pengelolaan lingkungan alamnya, 4. Program transmigrasi dengan bertujuan. C. Upaya mengatasi masalah rendahnya kualitas kesehatan. Usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan kualitas kesehatan penduduk Indonesia yaitu 1. Melaksanakan program perbaikan gizi terutama pada balita dengan posyandu, 2. Perbaikan lingkungan hidup dengan cara mengubah perilaku sehat penduduk serta melengkapi sarana dan prasarana kesehatan, 3. Penambahan jumlah tenaga medis seperti dokter, bidan, dan perawat, 4. Pencegahan dan pemberantasan penyakit menular, 5. Pembangunan puskesmas dan rumah sakit, 6. Pemberian penyuluhan kesehatan kepada masyarakat, dan 7. Penyediaan air bersih. D. Upaya mengatasi masalah rendahnya kualitas pendidikan. Usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia yaitu 1. Menambah jumlah sekolah dari tingkat SD sampai dengan perguruan tinggi, 2. Menambah jumlah guru atau tenaga kependidikan di semua jenjang pendidikan, 3. Pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yang telah dimulai tahun ajaran 1994/1995, 4. Pemberian beasiswa kepada pelajar dari keluarga tidak mampu tetapi berprestasi di sekolahnya, 5. Membangun perpustakaan dan laboratorium di sekolah-sekolah, 6. Menambah sarana pendidikan seperti alat keterampilan dan olahraga, 7. Menggalakkan partisipasi pihak swasta untuk mendirikan lembaga-lembaga pendidikan dan keterampilan, 8. Penyediaan fasilitas pendidikan yang lebih lengkap dan merata di semua daerah di Indonesia, 9. Penciptaan kurikulum pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja, 10. Peningkatan kualitas tenaga pengajar atau guru dan dosen di lembaga pendidikan milik pemerintah, 11. Penyediaan program pelatihan bagi para pengajar dan pencari kerja, 12. Mempelopori riset dan penemuan baru dalam bidang iptek di lembaga-lembaga pemerintah. E. Upaya mengatasi masalah rendahnya tingkat pendapatan penduduk. Upaya menaikkan pendapatan per kapita yang dilakukan pemerintah diantaranya 1. Meningkatkan pengolahan dan pengelolaan sumber daya alam yang ada, 2. Meningkatkan kemampuan bidang teknologi agar mampu mengolah sendiri sumber daya alam yang dimiliki bangsa Indonesia, 3. Memperkecil pertambahan penduduk diantaranya dengan penggalaan program KB dan peningkatan pendidikan, 4. Memperbanyak hasil produksi baik produksi pertanian, pertambangan, perindustrian, perdagangan maupun fasilitas jasa atau pelayanan, 5. Memperluas lapangan kerja agar jumlah pengangguran tiap tahun selalu berkurang, 6. Penciptaan perangkat hukum yang menjamin tumbuh dan berkembangnya usaha atau investasi baik PMDN ataupun PMA, 7.
membatasi peranan BUMN dalam kegiatan perekonomian sehingga dapat lebih banyak menyerap tenaga kerja. 8. Penyederhanaan birokrasi dalam perizinan usaha, pembangunan fasilitas umum atau jalan, telepon, sehingga dapat mendorong kegiatan ekonomi. Rangkuman. 1. Kualitas penduduk adalah tingkat kehidupan penduduk yang berkaitan dengan kemampuan dalam pemenuhan kebutuhan seperti pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan. Manusia selalu berusaha untuk memperbaiki kualitas hidupnya. Salah satunya adalah dengan meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, mata pencarian, dan lain-lain. 2. Indeks pembangunan manusia merupakan pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan, dan standar hidup untuk semua negara di seluruh dunia. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang. Ditentukannya IPM menjadikan kita dapat mengukur keberhasilan pemerintah dalam upaya pembangunan kualitas hidup manusia. Selain itu, IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah atau negara. 3. Permasalahan yang diakibatkan oleh dinamika penduduk. Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia memiliki masalah-masalah kependudukan yang cukup serius dan harus segera diatasi. Permasalahan tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut: jumlah penduduk besar, pertumbuhan penduduk cepat, persebaran penduduk tidak merata, tingkat kesehatan rendah, tingkat pendidikan rendah, dan tingkat pendapatan rendah. 4. Upaya mengatasi permasalahan kependudukan di Indonesia telah diupayakan melalui program pengurangan pertumbuhan penduduk, program pemerataan pembangunan, program peningkatan layanan kesehatan, peningkatan layanan pendidikan di Indonesia, dan program penaikan pendapatan per kapita. Demikian, terima kasih, sampai jumpa.